Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM 1925-11553, kelas A, Prodi Farmasi, Universitas 19 November Kolaka. Definisi sakit kepala. Sakit kepala adalah nyeri yang dirasakan di daerah kepala atau merupakan suatu sensasi tidak nyaman yang dirasakan pada daerah kepala. Klasifikasi sakit kepala. Primer, terdiri dari sinus, cluster, tension, migrain. Sekunder, terdiri dari trauma, gangguan vaskular, gangguan intrakranial, nasopharyngeal infection, metabolic disorder. Kasus migrain dengan analisis penyelesaian menggunakan metode SOAP. Seorang wanita karir berusia 30 tahun mengalami serangan migrain yang meningkat semenjak bercerai dari suaminya dan di PHK di perusahaan. Sebelumnya ia mengalami rata-rata serangan 2-3 kali dalam sebulan. Saat ini menjadi 3-4 kali dalam sebulan. Saat serangan diawali, aura melihat cahaya berwarna pastel, diikuti rasa nyeri di sebelah di kepala, disertai mual muntah. Skala nyerinya 7 dari 10 skala. Biasanya ia hanya memakai obat migrain yang dijual bebas berisi aspirin dan kafein untuk mengurangi nyerinya. Namun dirasakannya tidak menurunkan rasa nyeri tersebut. Riwayat keluarga. Ayah ibu mengalami migrain tension, menderita hipertensi, dan ibu menderita DM tipe 2. Pasien sempat beberapa bulan kecanduan rokok dan alkohol. Pasien peminum kopi berat. Data klinis, tekanan darah 120/90 mmHg, heart rate-nya 76, respiratory rate-nya 18, suhu tubuh 37 derajat Celcius, tinggi badan 160 cm, berat badan 78 kg. Riwayat pengobatan hingga saat ini, naratriptan 2,5 mg per ora saat serangan migrain diulang 4 jam bila terjadi serangan kembali, hingga dosis maksimal 5 mg per 24 jam. Metoclopramid 10 mg per ora saat migrain. Asam valproat 500 mg menjelang tidur, sertralin 50 mg menjelang tidur. Pasien sempat mengganti naratriptan dengan Covergot, tetapi efeknya tidak dirasa lebih baik. Jadi pasien kembali menjalani terapi dengan naratriptan. Serangan migrain berkurang semenjak pengobatan dijalankan, namun rasa nyerinya saat serangan masih tinggi. Kebiasaan minum kopi masih berjalan rutin, rokok sudah dikurangi, alkohol sudah jarang, dia sudah mendapat pekerjaan baru tetapi sering lembur hingga malam hari. Penyelesaian kasus. Pertama, 1. Jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, pekerja wanita karir, keluhan utama mengalami serangan migrain yang meningkat semenjak bercerai dari suaminya dan di PHK di perusahaan. Sebelumnya ia mengalami rata-rata serangan 2-3 kali dalam sebulan. Saat ini menjadi 3-4 kali dalam sebulan. Saat serangan diawali, aura melihat cahaya berwarna pastel, diikuti rasa nyeri di sebelah kepala disertai mual muntah. Skala nyerinya 7 dari 10 skala. Riwayat keluarga, ayah ibu mengalami migrain tension, menderita hipertensi, dan ibu menderita DM tipe 2. Pasien sempat beberapa bulan kecanduan rokok dan alkohol. Pasien peminum kopi berat. Yang kedua, objek. Data klinis, tekanan darah 120/90 mmHg, heart rate-nya 76, respiratory rate-nya 18, suhu tubuh 37 derajat Celcius, tinggi badan 165 cm, berat badan 78 kg. Asesmen. Problem 1, pasien mengalami migrain. Problem 2, pasien mengalami gejala mual muntah. Tabel DRP. Terapi. Yang pertama, naratriptan. Analisisnya, pengobatan naratriptan sudah sesuai dengan algoritma terapi karena migrain sudah tidak dapat ditolerir dengan terapi aspirin dan kafein. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoringnya efektivitas mengurangi serangan migrain, efek samping obat, pusing, mengantuk, kelelahan, dan rasa tidak enak badan, mual dan muntah. Asam valproat. Pemberian asam valproat tidak tepat karena pasien tidak mengalami gejala atau tanda-tanda epilepsi atau kejang. DRP 1, konsultasikan kepada dokter untuk pemberhentian obat. Efektivitas, mengurangi keparahan, frekuensi timbulnya dan lamanya sakit kepala. Efek samping obat, pendarahan, demam, peningkatan nafsu makan,
mual muntah, trombositonia, dan anemia. Yang ketiga, sertralin. Analisisnya, pemberian sertralin mengakibatkan adanya interaksi dengan metoclopramid. Signifikasinya mayor, meningkatkan kadar serotonin. Efek adiktifnya peningkatan resiko sindrom serotonin, sindrom ganas neuroleptik, distonia, atau reaksi ekstrapiramidal lainnya. DRP-nya tidak ada. Rekomendasi konsultasikan kepada dokter. Monitoringnya, efektivitas mengurangi keparahan, frekuensi timbulnya dan lamanya sakit kepala. Efek samping obat, mual, diare, tremor, mulut kering, jumlah keringat meningkat, dispepsia, anafesia, dan insomnia. Keempat, metoclopramid. Analisisnya, pengobatan metoclopramid sudah tepat karena merupakan first line untuk mengatasi mual dan muntah pada migren, serta untuk mengatasi efek samping dari penggunaan naratriptan yaitu mual dan muntah. DRP-nya tidak ada. Rekomendasi diberikan. Efektivitasnya menghilangkan rasa mual dan muntah, efek samping obat, mengantuk, kelelahan, efek ekstrapiramidal, gelisah, diare, ruam kulit, dan udem. Planning yang pertama, pemberian naratriptan untuk mengatasi migren sudah tepat dan sesuai guideline bahwa golongan triptan merupakan first line terapi untuk mengatasi migren ringan sampai berat atau sebagai rescue terapi ketika terapi sebelumnya. Aspirin, kafein, bahkan Cavergot yang diberikan sudah tidak efektif lagi karena pasien merasa tidak ada perbaikan hasil dan merasa nyeri masih tinggi. Yang kedua, konfirmasi bahwa pemberian asam valproat 500 mg sebaiknya dihentikan sebagai terapi profilaksis karena pada kasus pasien tidak mengalami kejang. Yang ketiga, pemberian terapi sertralin pada kasus ini mengalami interaksi dengan metoclopramid. Metoclopramid dapat meningkatkan efek dari sertralin. Sertralin bekerja dengan selektif mengaktifkan reseptor serotonin, sehingga jika dikombinasikan akan meningkatkan kadar serotonin yang sudah didapatkan dari penggunaan naratriptan yang merupakan agonis serotonin. Kadar serotonin yang terlalu tinggi akan menyebabkan banyak efek samping seperti depresi, halusinasi, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan detak jantung, sehingga perlu dikombinasikan untuk pemberian sertralin. Dapat diganti dengan antidepresan trisiklik yaitu amitriptyline 10 mg sebelum tidur yang merupakan terapi profilaksis pada migren, sehingga diharapkan outcome dari pemberian terapi ini pasien dapat lebih tenang dan dapat mengurangi kekambuhan migren. Yang keempat, pemberian terapi metoclopramid pada kasus ini sudah tepat, di mana metoclopramid merupakan first line terapi antiemetik atau mual muntah pada pasien migren yang juga merupakan efek samping dari penggunaan naratriptan. Digunakan 15-30 menit sebelum terapi migren. Yang kelima, terapi naratriptan hanya digunakan 2-3 kali seminggu. Tidak boleh digunakan lebih dari 10 kali dalam sebulan. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, informasikan kepada pasien untuk menghindari pencetus migren yang selama ini dilakukan oleh pasien, yaitu minum kopi, minum alkohol, dan merokok, agar terapi farmakologi yang telah diperoleh dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, informasikan kepada pasien agar meluangkan waktu untuk beristirahat dan menghindari stres. Yang ketiga, informasikan kepada pasien untuk rajin memeriksa tekanan darahnya. Disarankan untuk melakukan pengurangan berat badan jika berlebih, membatasi asupan alkohol, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga aerobik, mengurangi asupan garam hingga kurang dari 2,4 gram per hari, menjaga asupan yang cukup dari makanan yang mengandung kalium, kalsium, dan magnesium, mengurangi asupan makanan yang berlemak dan kolesterol, dan menghentikan merokok. Monitoring. Yang pertama, memantau terjadinya kekambuhan migren. Terapi diberikan untuk dapat mengurangi serangan migren yang awalnya 3-4 kali per bulan, dapat berkurang frekuensinya hingga tidak terjadi kekambuhan lagi. Yang kedua, memantau skala atau tingkat nyeri yang dirasakan pasien.